Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 bisa melakukan presentasi melalui virtual Zoom Meeting. Sebelumnya, kenalkan dulu saya dari kelompok 11 yang menggunakan Wina Aulia Sugiharto dengan 120200132 dan juga yaitu Yuli Maulana dengan NIM 12020503133. Kami di sini akan menyampaikan materi mengenai multimedia digital grafis. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Wina Aulia Sugiharto. Kepada Saudari Wina dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Langsung saja untuk ke materinya. Yang pertama, ada istilah multimedia. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak, dan media, yaitu alat dan cara untuk mengkomunikasikan informasi. Nah, multimedia ini merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu dan koneksi, sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Dapat kita ketahui juga ya, banyak sekali manfaat multimedia, yaitu seperti dalam dunia hiburan, dalam dunia pendidikan. Misalnya dalam dunia pendidikan, multimedia dapat digunakan sebagai media pengajaran. Kemudian adapun dalam dunia bisnis, yaitu multimedia dapat digunakan sebagai media profil perusahaan dan bahkan sebagai media kios informasi. Banyak juga penggunaan teknologi multimedia yang telah memberikan dampak kepada bidang industri. Salah satunya yaitu industri komputer dan industri telekomunikasi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu grafis. Grafis secara umum yaitu representasi dari berbagai bentuk mulai dari gambar, garis sederhana sampai gambar berbentuk cetakan, chart, logo, foto, ataupun lukisan. Umumnya orang menyebut istilah grafis ini dengan gambar. Grafis merupakan media teks yang pertama kali bisa diproses oleh komputer. Nah, grafis ini terbagi menjadi dua. Ada grafis sederhana atau tradisional dan grafis 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian grafis ini dapat menjadi fungsional dan sebagai seni artistik dengan menginformasikan, menggambarkan keadaan atau kepentingan tertentu melalui rancangan, proses, dan hasil produksi yang dikenal dengan istilah desain grafis. Oke, pembahasan yang pertama ada grafis tradisional. Grafis tradisional ini meliputi tipe gambar, ada contons, line art, dan aspek dasar dari proses menghasilkan gambar, yaitu meliputi line screen, half tones, dan CMYK color. Nah, Kanten ini merupakan gambar yang terdiri dari nuansa warna yang berubah-ubah secara berkelanjutan, mulai dari warna putih, kemudian abu-abu, dan akhirnya warna hitam. Dapat kita lihat yang ini merupakan contoh gambar tipe Kanten. Dan adapun tipe line art. Tipe line art ini merupakan tipe gambar yang kombinasi dari garis-garis. Nah, garis-garis tersebut ini
terdiri dari dua jenis, yaitu umumnya berwarna hitam dan putih. Ini yang merupakan contoh gambar dari tipe line up. Nah, adapun aspek dasar dari proses menghasilkan gambar. Ada line screen, halftones, dan CMYK color. Nah, cara menghasilkan gambar dengan teknik line screen ini tidak dapat membedakan warna lain selain hitam dan putih. Nah, oleh karena itu dikembangkan dengan teknik halftone, di mana gambar tersebut yang ada dikonversi menjadi beberapa tones dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan tingkat densitasnya. Kemudian ada teknik CMYK color yang merupakan teknik pencetakan dari 4 warna, yaitu cyan, magenta atau merah keunguan, yellow atau kuning, dan black atau hitam. Nah, warna ini merupakan hal yang paling penting dalam multimedia. Nah, warna tersebut juga terbagi menjadi dua, ada yang natural dan hasil komputerisasi. Misalnya warna natural yang alami seperti hitam, putih, kemudian warna hijau, dan warna yang hasil dari komputerisasi. Sebagai contoh ada warna oranye. Warna oranye ini pada layar monitor komputer yang dilihat oleh mata kita ya sebenarnya merupakan gabungan antara warna hijau dan kuning. Jadi sebenarnya mata hanya menerima warna merah, hijau, dan biru. Kemudian ada pun grafis komputer. Pada slide sebelumnya telah dibahas mengenai teknik secara tradisional dan dalam menghasilkan tampilan grafis. Sekarang akan saya bahas teknik menggunakan komputer. Gambar yang dihasilkan dari komputer ini dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu ada bitmap atau plain graphics atau raster dan bitmap atau vector draw. Pendekatan bitmap lebih sesuai untuk gambar yang mempunyai detail lebih rinci seperti lukisan atau foto. Namun sedangkan pendekatan melalui vector draw digunakan untuk desain grafis mulai yang sederhana sampai gambar yang penuh nilai artistiknya. Ini dapat kita lihat hasil dari penggunaan grafis komputer vektor dan grafis komputer raster. Oke, di sini ada grafis bitmap. Bitmap terdiri dari dua kata, yaitu bit dan map. Nah, jika digabungkan, bitmap ini memiliki arti yaitu matriks yang terdiri dari kumpulan bit yang dapat membentuk sebuah gambar di komputer atau cetakan. Nah, kualitas dalam format bitmap ini ditentukan oleh dua faktor, yaitu spatial resolution atau densitas dari pixel dan color resolution atau jumlah warna yang berbeda yang ditampilkan dari setiap pixel. Nah, untuk ukuran spatial resolution ini tergantung pada peralatan yang digunakan. Karena untuk gambar bitmap dengan ukuran PPI tertentu tidak akan menghasilkan tampilan gambar dengan kualitas yang sama. Di sini ada contoh dari gambar bitmap resampling. Ya, ada 72 dpi menjadi 300 dpi. Kemudian, faktor kedua yang menentukan kualitas gambar adalah color resolution. Nah, color resolution ini ditentukan dari jumlah
warna yang berbeda yang dapat ditampilkan dari sebuah pixel. Ini proses untuk melakukan penyesuaian warna ini dalam digital disebut quantization. Dapat kita lihat di sini terdapat proses quantization pada gambar tersebut. Dan yang terakhir, adapun tipe-tipe menggunakan format bitmap, yaitu ada JPG atau Joint Photographic Expert Group, GIF, adapun Graphics Interchange File dan PNG, Portable Network Graphic, dan PSD, Format File Photoshop, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wina yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya materinya. Oke, selanjutnya itu mengenai materi grafis vektor yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, seperti sudah tampak di layar ya, bahwa grafis vektor adalah gabungan garis-garis yang membentuk sebuah bentuk berupa kotak persegi, lingkaran, atau bentuk lainnya dengan perhitungan matematis. Nah, kalau vektor sendiri itu mempunyai arti sebuah garis dengan lokasi tertentu yang mempunyai panjang, lengkungan, dan juga arah tertentu. Nah, kemudian cara menggambar vektor grafis itu bisa menggunakan Cartesian coordinates. Nah, Cartesian coordinates ini bisa terdiri dari dua dimensi, yang terdiri dari dua koordinat, yaitu garis horizontal dan garis vertikal, maupun tiga dimensi yang terdiri dari garis horizontal, vertikal, dan juga kedalaman. Oke, boleh di next teh. Oke, nah selanjutnya di sini ada perbandingan bitmap dan juga vektor. Tadi oleh teman saya ya, oleh Saudari Wina telah dijelaskan mengenai grafis bitmap gitu. Dan juga tadi sedikit sudah disampaikan mengenai grafis vektor. Nah, mereka itu punya perbandingan, punya perbedaan. Nah, di sini sudah terlihat ya kelebihan dan kekurangan dari bitmap dan juga vektor. Adapun kelebihan dari bitmap itu akurat dalam tampilan yang kompleks seperti foto, kemudian yang kedua proses editing yang lebih detail, dan yang ketiga mempunyai kontrol artistik yang banyak, yaitu gradient, fills, blurs, dan juga lain sebagainya. Kemudian adapun kekurangan dari bitmap yaitu ukuran file yang besar, yang kedua kehilangan keakuratan pada saat diperbesar atau diperkecil. Kemudian selanjutnya kelegus saat diperbesar atau diperkecil. Selanjutnya, yang kedua, mudah dalam proses edit karena terbagi dalam layer dan grouping. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ukuran file yang kecil, dan yang keempat tidak tergantung pada resolusi peralatan. Sebelumnya Teh Wina, apakah suara saya jelas? Jelas, Teh, jelas. Oke, next ya. Kemudian, adapun kekurangan dari vektor sendiri itu yang pertama, kurang akurat pada tampilan yang kompleks, kemudian yang kedua, tidak dapat untuk edit foto, dan yang ketiga, kontrol artistik yang terbatas. Nah, itu dia perbedaan ya dari bitmap dan juga vektor, perbandingannya. Oke, boleh di next, Teh. Nah, selanjutnya di sini ada tools membuat gambar. Telah tertulis ya di sini bahwa software untuk membuat gambar itu terdiri dari dua jenis, yaitu profesional dan juga profesional atau memerlukan lisensi fee, dan open source yang tidak memerlukan biaya apapun gitu. Nah, jenis software yang termasuk dalam kategori profesional itu ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Jasmine Soft Pro, kemudian Adobe Fireworks, Microsoft Paint, Microsoft Draw,
2000 gitu ya, dan CorelDRAW serta Open Canvas. Sedangkan software yang termasuk kategori open source gitu ya, atau tadi tidak memerlukan biaya apapun itu ada GIMP atau GNU Image Manipulation Program, Inkscape, Photoscape, dan juga Paint. Nah, itu dia tools dalam membuat gambar. Boleh di next teh. Nah, selanjutnya di sini dalam pembuatan model grafik 3D itu menggunakan komputer grafis yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada modeling, yang kedua ada surface definition, yang ketiga ada scan composition, dan yang keempat ada rendering. Nah, yang pertama ada modeling. Apa itu modeling? Modeling adalah proses ya menentukan bentuk dari sebuah objek 3D. Nah, ada dua pendekatan untuk melakukan modeling ini. Cara pertama adalah membuat objek baru dengan menggunakan silinder, kerucut, atau objek 3D yang disediakan oleh program grafis yang digunakan. Kemudian, metode kedua, karena tadi ada dua metode ya, metode keduanya adalah membuat sebuah bentuk dengan modeler. Nah, ada 4 pilihan modeler yang sering digunakan, yaitu polygon, splines, metaballs, dan juga formulas. Oke, boleh di next. Yang kedua itu ada surface definition. Nah, adapun surface definition ini pada tahap modeling kan tadi hanya menentukan bentuk 3D dan sebuah objek. Nah, namun tidak pada tekstur permukaannya. Nah, tahap selanjutnya adalah surface definition, di mana pada surface definition, developer itu menempelkan tekstur permukaan pada bentuk yang sudah ditentukan. Nah, tekstur permukaan itu dapat berupa kayu, batuan, gelas, ataupun metal. Dan tekstur permukaan itu dapat diubah atributnya seperti warna, tingkat pencahayaan, dan juga lain sebagainya. Bisa diatur-atur gitu ya. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga itu ada scan composition. Nah, objek itu diatur mulai dari latar belakang. Nah, efek yang ingin ditampilkan serta tingkat pencahayaan mulai ditentukan gitu. Pada tahap scan composition ini juga diatur tipe cahayanya mulai dari atribut brightness, color, dan juga attenuation-nya. Selanjutnya itu yang keempat, tahap selanjutnya itu ada rendering. Nah, proses rendering itu merupakan proses menghasilkan gambar dari sebuah model yang sudah ditentukan atributnya, seperti warna, shading, misalkan tekstur, pencahayaan. Nah, kemudian lakukan kalkulasi formula atau efek yang sudah ditentukan untuk menghasilkan gambar final sebagai keluarannya gitu. Oke, boleh di next teh. Nah, itu dia ya 4 tahapan pada saat pembuatan model grafik 3D. Selanjutnya ada panduan penggunaan gambar atau grafik. Yang pertama, panduannya itu tentukan tujuan dari pemakaian gambar, apakah untuk sekadar informasi atau untuk menarik perhatian, bahkan bisa juga untuk navigasi. Selanjutnya, yang kedua, pilihlah format yang sesuai untuk tiap gambar yang digunakan. Kemudian, yang ketiga itu gunakan desain yang sesuai dengan tujuan gitu ya. Jadi tentunya harus sesuai dengan tujuan ya, biar tidak keluar dari tema begitu. Kemudian yang keempat itu gunakan grafis pada lokasi yang mudah dikenali dan untuk tujuan yang umum digunakan seperti untuk navigasi atau sebagai alat penarik perhatian. Selanjutnya, panduan yang kelima itu jaga kualitas gambar. Tentunya ya, kualitasnya harus dijaga supaya hasilnya pun bagus dan maksimal. Kemudian, panduan yang keenam itu sesuaikan tampilan gambar dengan resolusi pada peralatan yang digunakan. Resolusinya juga harus diatur gitu ya. Oke, boleh di next lagi, Teh. Nah, kemudian selanjutnya aplikasi multimedia ini sering digunakan gitu ya dalam marketing salah satunya. Jadi salah satu aplikasinya itu dalam marketing.
Nah, jadi teman-teman, semakin pesatnya bidang marketing, tentu saja gitu ya, apa namanya, jadi sebentar. Diulangi ya. Jadi semakin, pesatnya bidang marketing, tentu saja, berdampak terhadap perkembangan visualisasi produk yang juga akan terus ikut naik dan sangat dicari gitu ya. Jadi ya, produknya juga nantinya akan, apa ya, akan pesat gitu ya, seperti halnya pada bidang marketing. Jadi visualisasi produknya ketika marketingnya berpesat, ya visualisasi produknya semakin ke sini ya harus semakin bagus, harus ada peningkatan begitu. Nah, secara logika dalam sebuah marketing tentu saja diperlukan sebuah desain yang bagus untuk bisa lebih meyakinkan customer atau klien agar lebih percaya lagi. Nah, selain lebih percaya lagi ya tentunya biar menarik gitu ya si customer ataupun kliennya dengan produk yang kita buat itu gitu. Kemudian desain ini ialah sesuatu yang dilakukan menggunakan elemen visual yang termasuk dari gambar, bentuk, tulisan, nah, untuk menciptakan persepsi akan sesuatu pesan yang disampaikan dalam bentuk digital atau cetak gitu. Nah, tentunya dalam marketing atau pemasaran itu sangat dibutuhkan sebuah desain gitu. Nah, sebab desain akan sangat berperan penting dalam tercapainya suatu target, di mana desain dalam pemasaran itu bisa berupa web, desain poster, brosur, flyer, banner yang digabungkan menjadi satu, yaitu portofolio. Kemudian sebelum melakukan eksekusi desain, kita harus memperhatikan nih elemen-elemen desain yang akan digunakan. Adapun elemen-elemen dasar desain itu ada garis, bentuk, tekstur, ukuran, ruang, warna, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian, oke. Nah, pada apa namanya, eee, sebelum bentar teman-teman, mohon maaf. Nah, dari elemen-elemen yang tadi gitu ya, garis, bentuk, teks, ruang, ukuran, warna. Nah, desainer itu harus menyesuaikan pengaplikasiannya sesuai tujuan pemasaran yang sudah ditentukan. Jadi, harus sesuai tujuan gitu ya, biar, tadi sesuai dengan tema gitu ya, tidak keluar dari tujuan gitu. Nah, termasuk di dalamnya itu faktor selera, pandangan umum, dan tentunya tren yang berlaku. Ya harus sesuai dengan tren gitu ya, supaya tidak apa ya namanya, tidak ketinggalan zaman gitu dan juga supaya menarik gitu kan biasanya kalau mengikuti tren orang-orang tertarik gitu ya, dari melihat desainnya juga gitu. Setelah tertarik gitu dengan desainnya otomatis nanti akan, penasaran dengan, produk yang kita buat itu, begitu ya teman-teman. Oke boleh di next, Teh. Nah, itulah dia ya materi mengenai multimedia desain grafis. Jadi kesimpulannya tadi seperti yang telah kita ketahui ya mengenai multimedia sudah tidak asing lagi ya karena sebelum-sebelumnya sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok lainnya mengenai multimedia ini gitu ya. Di mana multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tools ya, dan koneksi atau link sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, dan berkarya dan juga berkomunikasi. Nah, kemudian grafis gitu ya, karena kelompok kita penyampaiannya bersangkutan dengan grafis, maka grafis merupakan salah satu elemen terpenting dalam multimedia yang interaktif, di mana grafis adalah media non-teks yang pertama kali yang bisa diproses oleh komputer. Nah, grafis terbagi menjadi dua, yaitu tadi sudah disampaikan ya, era grafis yang masih dilakukan dengan sederhana atau tradisional, kemudian dan era grafis 2D gitu ya, yang terdiri dari lebar dan tinggi, atau 3D ya, itu terdiri dari lebar, tinggi, dan juga kedalaman. Nah, kemudian gambar yang dihasilkan dari komputer itu dapat dibagi menjadi dua jenis juga, yaitu ada bitmap tadi atau paint graphics
dan juga vector drawn. Nah, bitmap itu adalah yang menarik yang terdiri dari kumpulan bit yang dapat membentuk sebuah gambar di komputer atau cetakan. Kemudian kumpulan bit itu terdiri dari kumpulan picture element atau yang sering disebut sebagai pixels. Nah, tidak asing dengan pixel. Kemudian selanjutnya vektor. Tadi vektor sendiri itu mempunyai arti sebuah garis dengan lokasi tertentu yang mempunyai panjang, lengkungan, atau arah tertentu. Sedangkan vektor grafis berarti gabungan garis-garis yang membentuk sebuah bentuk berupa kotak persegi, lingkaran, atau bentuk poligon lainnya dengan perhitungan matematik. Nah, itu ya intinya dari apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf apabila penyampaian dari kami kurang dapat dipahami. Mudah-mudahan kita semua tidak puas ya dengan apa yang kelompok 11 disampaikan, supaya teman-teman sekalian bisa memperdalam materi yang kita sampaikan ini dengan mencari informasi sendiri ya ke jurnal-jurnal atau artikel-artikel untuk menambahkan wawasan kita semua mengenai multimedia desain grafis ya, digital grafis. Baik, terima kasih. Kami kelompok 11 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.